Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih Ustadz sudah mau hadir di Mulai Jati Podcast dan ingin berbagi ilmunya kepada kami semua ya Ustadz. Insya Allah Kalau itu pagi ngajar di sekolah mana Ustadz? di SMA 2 Metro. Oh di SMA ya. Jadi Hmm. ini Ustadz kita sore ini Hmm, mau ngomongin tentang malam Lailatul Qadar. siap. Hmm. Nah aku mau nanya dulu nih, malam Silakan. Lailatul Qadar tuh apa sih artinya? Kan itu bahasa Arab. Ya. Itu asal kata dari dua kata, Mbak, ya. Laila. Laila sama Qadar. Jadi Lailun itu artinya malam, Qadar itu yang sudah ditentukan. Ya. Namun kemudian secara istilah ya, Lailatul Qadar itu adalah malam yang spesial banget itu ya, spesial Mhm. banget, yang itu oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diturunkan di bulan Ramadan aja. Hmm, Dan itu pun cuma semalam cuma satu gitu. malam ya Ustadz Iya, ya. cuma semalam. Ya, Allah udah bikin 12 bulan Mhm. ya, dari bulan Muharram sampai Zulhijjah ya. Ya. Dari 12 bulan itu ada satu bulan yang spesial, Bulan yaitu Ramadan. bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada malam-malamnya ya, karena bulan Ramadan itu kalau nggak 30 malam ya 29 malam Mhm. gitu ya. Dari satu bulan itu Allah juga ngasih dan menentukan satu malam saja yang spesial banget, Itu malam Lailatul malam Qadar ya. Lailatul Qadar. Makanya malam itu memang spesial banget gitu ya. Jadi kalau tadi kan malam Lailatul Qadar kan malam yang spesial nih Ustadz. Hmm. Nah keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri itu apa Ustadz? Keutamaannya ya, yang jelas karena ini adalah sebuah keutamaan, tentunya kita akan mengetahui dulu bahwa ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya Jadi Ustadz. Lailatul Qadar ini adalah karunia. Kalau namanya karunia, mestinya kita tidak boleh meninggalkannya ya, dan dia cuma datang sia-sia begitu saja tanpa Mm-mm. kita merengkuhnya. Nah itu, maka karena ini adalah karunia, maka kita harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Nah itu ya. Nah, malam Lailatul Qadar ini ya, dia akan datang di antara malam-malam bulan Ramadan itu. Nah Hmm. itu ya, maka di dalam Al-Qur'an di sana dijelaskan bahwa inna anjalna fi lailatul Qadar. qadar, di surat Al-Qadar. Maka ini adalah keutamaan yang pertama. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada malam itu ya, yaitu Hmm. pada malam Lailatul Qadar. Di surat Ad-Duhan ayat yang ketiga juga di sana disebutkan ya bahwa eh, Al-Qur'an itu diturunkan di malam yang penuh dengan berkah. Nah itu, Mbak. Maka keutamaan ya dari bulan Ramadan ini adalah bulan maaf, apa namanya, malam Lailatul Qadar itu Ya. penuh dengan keberkahan. Nah, Oh nah tadi kan malam Lailatul Qadar itu kan cuma satu kali dalam satu mm-mm, bulan Ramadan nih dalam betul. 30 hari atau Heeh. 29 hari. Nah itu biasanya di malam keberapa Ustadz? Waktunya ya, banyak pendapat dari riwayat-riwayat ya, hadis bahwa eh, malam Lailatul Qadar itu, pendapat Mhm. yang pertama itu adalah di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Maka di malam 10 terakhir itu Rasulullah mengajak kepada keluarganya untuk apa? Memperbanyak. Memperbanyak ibadah ya, mengeratkan kain sarung untuk berdiri sholat. Mhm. Nah, maka ada sebuah hadis juga menyebutkan bahwa man sholata fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan sholat kemudian saat itu adalah malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi memang kegiatan, karena ini adalah dia turunnya itu malam, Mhm. maka aktivitas di malam hari yang spesial itu selama bulan Ramadan itu memang adalah sholat.
Itu. Kalau siang itu saum, man soma Ramadhana. Tapi kalau malam man qoma Ramadhanan imanan. Gitu. Jadi barang siapa yang sholat atau mendirikan malam-malam bulan Ramadan itu dengan ibadah sholat ya karena Allah, maka akan diampuni dosanya. Ini juga merupakan salah satu keutamaannya, diampuni Dosanya. dosanya. Nah gitu. Nah, kan tadi malam Lailatul Qadar cuma ada di bulan Ramadan, cuma satu hari Hmm, lagi. Nah, itu betul. kenapa sih Ustadz? Kenapa nggak di bulan lain aja atau di bulan awal Zulhijjah atau yang lain gitu? Ah, Kenapa harus di bulan Ramadan? inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala gitu. Hmm. Jadi eh, ulama mengambil keutamaan ya bahwa Lailatul Qadar ini datangnya itu hanya di bulan Ramadan, kemudian tidak ada yang tahu kapan di antara tanggal 1 sampai tanggal yang terakhir itu. Ya ulama mengambil hikmah bahwa inilah kesan Allah Subhanahu wa taala biar kita ini mau semangat beribadah Mhm. sama dengan rahasia umur kita, Mbak. Nah, Mbak tahu Yes. nggak itunya matinya kapan? Belum tahu sih Nah, Ustadz. enggak ya. Ya, sama dengan saya juga. Itulah rahasia gitu. Makanya karena kita tidak tahu kapan kita matinya, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah. Beribadah. Nah, sama dengan malam Lailatul Qadar itu, ya. Dia ada di antara malam-malam bulan Ramadan, ya. Kemudian ulama berpendapat ngambil dari merujuk dari hadis itu malam 21 sampai malam yang terakhir itu yang Mhm. paling dominan pendapatnya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua pendapatnya adalah di malam-malam ganjil. Jadi malam 21, malam 23, 25, 27, 29. 9. Nah, itu. Nah, tadi kan udah kita bahasnya tentang itu ya Hmm. Ustadz ya. Hmm. Nah, ada nggak sih tanda-tanda tersendiri? Misal di Al-Quran sudah disebutkan kalau Hmm. malam Lailatul Qadar tanda-tandanya seperti ini nih. Hmm. Saat ada malam Lailatul Qadar seperti ini. Ada ataukah tidak? Iya, kalau di Al-Quran tidak disebutkan, di hadis juga tidak banyak disebutkan, kan dia memang rahasia, cuman diberikan tandanya. Apa itu Tuh. Ustadz? Tandanya itu di dalam hadis itu disebutkan dia kalau suasananya damai, tenang, nyaman, tidak panas, tidak dingin. Itu ya. Itu yang umum. Tapi sampai hari ini pun ya, saya sendiri belum apa ya, belum pernah mengalami apa namanya? Pengalaman spiritual, oh, Mm-mm. ini malam Lailatul Qadar gitu. Belum ya Belum Ustadz? pernah. Sama saya juga Ustadz. Belum. Cuman saya pernah mengalami itu adalah ketika suatu malam itu merasakan sholat atau baca Al-Quran itu kayak nggak ada capeknya, Hmm. nyaman, enak, terus nggak ngantuk-ngantuk, pokoknya apa ya lancar aja gitu loh. Jadi nggak ngantuk gitu. Saya cuman mikir aja apa ini malam Lailatul Qadar gitu ya. Cuman ya kita berdoa aja gitu. Maka ada doanya, Mbak. Nah, ada doanya Ustadz ya? Ada. Nah, doanya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afa fa'fu anni. Gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibul afa fa'fu anni. Jadi ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka ampunilah aku. Nah, itu. Jadi doanya itu biar nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Nah, maka mengapa doanya itu nggak minta yang lainnya tapi minta ampunan? Apa Mbak Mhm. kira-kira? Ya, karena kan tidak semua manusia itu sempurna, tidak semua manusia itu tidak punya dosa. Jadi kan ini untuk pengampunan kita sendiri, jadi kita mengurangi dosa kita dengan cara beribadah ya Ustadz ya. Iya, jadi Mbak sekarang jadi ininya. Iya. Jadi tidak ada kebahagiaan orang kecuali diampuni Iya benar dan Ustadz. dimaafkan. Ya, punya duit banyak, punya harta banyak, punya jabatan tinggi, tapi kalau nggak dimaafkan dosanya, tidak diampuni dosanya, mati masih bawa dosa, ya tetap nggak bahagia. Ya Ustadz. Makanya di bulan Ramadan terkhusus di malam-malamnya, kemudian di malam Lailatul Qadar itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Mhm. minta ampun kepada Allah Subhanahu
wa taala. Maka nanti wajar kalau kita nanti keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang yang bersih gitu. Orang bersih kenapa? Karena di bulan Ramadan sudah diampuni gitu dosanya. Maka terus kita melakukan apa namanya Idul Fitri, kembali kepada fitri atau kebersihan atau kesucian. Maksudnya apa? Nggak punya dosa lagi. Jadi kayak suci kembali seperti saat kita lahir ya Ustadz ya. Betul, gitu. Nah Ustadz, gimana sih cara untuk kita meraih malam Lailatul Qadar? Ada nggak sih tips dari Ustadz? Gimana sih cara kita untuk meningkatkan ibadah kita di saat 10 hari terakhir nih di bulan Ramadan yang kemungkinan besar ada malam Lailatul Qadar? Yang pertama, yang jelas kita harus ikhlas ya Mbak. Iya. Ikhlas tuh udah di belakang. Oh iya. Iya, ikhlas. Ya, jadi ikhlas ini memang penting. Ya, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar enggak berat. Kalau enggak ikhlas, mau mencari malam-malam itu terasa berat banget. Gitu. Ngoyo nanti jadinya. Maka harus ikhlas dulu. Sehingga kalau kita ikhlas, maka itu nanti kita akan merasa ringan sekali sholat, baca Quran, ya sedekah, terutama sholat malamnya. Berat itu Mbak. Ya udah sholat tarawih ya gitu ya, nanti kemudian baca Quran, malamnya nanti bangun lagi, kemudian sampai menjelang sahur gitu. Itu kan berat banget. Nah ini harus ikhlas biar ringan. Yang kedua tentunya kita harus semangat ya, harus semangat ya. Semangat apa? Semangat untuk meraihnya. Kalau kita nggak semangat, nggak dihitung ya nanti kita nggak akan dapat. Makanya di hadis itu kan disebutkan mang shoma ramadanan imanan wahtisaban. Ihtisab itu artinya dihitung, penuh dengan semangat, penuh dengan perhitungan. Oh, saya dalam 1 bulan gitu ya harus berapa kali khatam misal begitu, baca Al-Qur'annya ya. Oh saya mau khatam 2 kali, berarti 1 harinya 2 juz. Oh saya mau khatam 3 kali, berarti 1 harinya 3 juz. Apalagi kalau untuk mau meraih malam Lailatul Qadar ini gitu. Makanya semangat untuk meraihnya itu harus dimunculkan dengan penuh perhitungan. Nah itu ya. Kemudian memperbanyak ibadah. Nah, jadi memperbanyak ibadah, terutama ibadah-ibadah di malam hari. Itu ibadah malam hari yaitu sholat, membaca Al-Quran, zikir, ya kan. Kalau puasa kan enggak malam ya. Ya, cuman malam aja. Karena dia memang datangnya di malam hari, bukan di siang hari. Gitu. Jadi perbuatan malam hari itu. Jadi baca Quran, sholat, zikir. Ya udah itu aja. Itu ya Ustaz. Nah tadi kan udah kita bahas nih, udah banyak banget nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir yang aku mau tanyain tuh, kan tadi udah Ustaz jelaskan nih hikmah dari malam Lailatul Qadar. Nah apa sih yang dirasakan orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Apakah teman Ustaz juga udah pernah? Siapa tahu dia bercerita kepada Ustaz gimana sih rasanya dapat malam Lailatul Qadar itu sendiri? Iya, mana ya? Pertama saya belum pernah merasakan. Yang kedua ada yang pernah cerita sih. Dia saat itu keluar. Jadi pas dia lagi di masjid kan biasanya 20 terakhir sampai terakhir itu kita memperbanyak aktivitas itu di masjid dengan iktikaf ya. Nah, jadi dia akan lebih enak untuk beribadah. Tuh, karena malam-malam itu Rasulullah juga sangat mendorong umatnya untuk beriktikaf di masjid. Itu dia pernah bercerita saat itu dia lagi baca Quran ya, pokoknya ibadah dia di malam itu, kemudian dia merasakan tenang gitu. Nah itu dia merasa tenang, kemudian dia ngerasa kayak pohon itu kayak ngerunduk gitu loh. Oh menunduk gitu ya Ustaz ya? Kayak ngerunduk gitu. Apa itu malam Lailatul Qadar gitu ya, walau alam bisawab. Tapi yang jelas dia akan datang bagi mereka yang benar-benar semangat dan ingin mendapatkannya. Saya yakin itu ya. Cuman ciri-cirinya yaitu tadi ya, karena memang tidak full ciri-cirinya itu diberikan oleh Rasulullah. Maka ya kita harus semangat aja gitu. Karena itu adalah rahasia. Iya Ustaz, bener banget.
Dan Gitu. makasih banget Ustadz Siap. ilmu yang bermanfaat yang udah Ustadz berikan pada hari ini dan udah mau hadir di Munajat Podcast ya Ustadz. Siap, Dan insyaallah. semoga semua ilmu yang Ustadz berikan bisa bermanfaat bagi kami semua dan bagi para penonton juga. Amin, amin. Dan insya Allah aku bakal lakuin, siapa tahu aku dapat malam Lailatul Qadar ya Amin. Ustadz ya. Sama-sama Mbak. Terima Ya, kasih siap. Ustadz. Sama-sama Mbak. Oke. Tonton terus channel ini dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munajat Podcast, semangat melayani Indonesia.